Perkenalkan, saya Sandi Ahmad Wijaya, biasa dipanggil Sandi, mahasiswa UT Malang dengan NIM 04901032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi dengan judul Rencana Aksi Program Komunikasi BookTok Indonesia Gerakan Literasi Buku untuk Generasi Z melalui Media Sosial. Latar belakang dari rencana aksi program komunikasi ini adalah generasi Z merupakan pengguna media sosial terbesar di Indonesia. Tingginya penggunaan media sosial belum diimbangi dengan budaya membaca yang kuat. Informasi sering dikonsumsi dalam bentuk video pendek dan konten hiburan yang menyebabkan interpretasi yang rendah. Minat pembaca buku juga masih tergolong rendah dibandingkan intensitas penggunaan media sosial. Selain itu, peluang dari program ini adalah media sosial menjadi sarana untuk literasi digital. Munculnya tren BookTok atau Books Instagram menunjukkan minat terhadap konten buku mulai berkembang pada era sekarang. Konten literasi yang kreatif dan digital mampu menarik perhatian Gen Z. Ya, maka dari itu, program ini diperlukan untuk menyasar generasi Z yang paham tentang literasi buku. Tahap selanjutnya adalah tahap pradesain. Tahap pradesain merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi audiens, kebutuhan program, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Nah, dari tahap pradesain tersebut, yang pertama adalah analisis situasi. Yang pertama adalah menyasar dari Gen Z, analisis kebiasaan penggunaan media sosial pada Gen Z, dan identifikasi kebutuhan dan preferensi audiens Gen Z. Saya itu analisis stakeholder, nah itu mengajak para pihak-pihak di luar sana seperti influencer literasi, komunitas membaca, perpustakaan, dan penerbit buku. Setelah tahap pradesain, langsung dianalisis dengan analisis SWOT, yang dimana di strengths kita melihatnya tingginya penggunaan media sosial oleh Gen Z, banyaknya influencer dan komunitas literasi digital. Di weakness kita melihat rendahnya kebiasaan pembaca buku secara rutin. Kedua, dominasi konten hiburan yang dibandingkan edukasi. Di samping opportunities, tren buku semakin populer, dukungan teknologi digital dan buku elektronik semakin maju. Di threats, persaingan dengan konten yang viral dan rendahnya konsistensi partisipasi antar audiens Gen Z. Tahap selanjutnya adalah tahap desain, di mana konsep kampanyenya adalah BookTok Indonesia dengan tagline Scroll Less, Read More. Tujuannya adalah membaca itu sangat menyenangkan. Literasi dapat dimulai dari media sosial. Buku dapat diakses dengan sangat mudah dalam media digital dan dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Bentuk-bentuk konten yang dimuat itu adalah book review, book recommendation, reading challenge, book discussion, sama user generated content. Media yang digunakan adalah media sosial seperti TikTok, Instagram, X, serta WhatsApp community. Dimana di WhatsApp community ini adalah tempat diskusi antar sesama Gen Z tentang buku-buku yang akan direkomendasikan. Konten yang dimuat harus mewajibkan untuk menambahkan hashtag digital seperti garing BookTok Indonesia, garing 30 hari membaca, atau hashtag baca itu keren, hashtag Gen Z gemar membaca. Tahap setelahnya adalah tahap eksekusi, di mana tahap ini yang pertama adalah awal-awal akan ada video teaser, setelahnya adalah launching kampanye, pengenalan, promosi awal dalam kegiatan program ini, setelahnya adalah produksi konten rutin, webinar literasi, reading challenge, aktivitas dengan influencer buku, setelahnya adalah kegiatan yang lebih kompleks di mana seperti kompetisi tentang book review, diskusi komunitas, dan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan literasi tentang buku. Nah, setelah itu aktivitas yang selanjutnya adalah publikasi konten harian, terus diskusi, reading challenge 30 hari tentang untuk para Gen Z yang gemar membaca, dan kompetisi-kompetisi yang lainnya. Tahap yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi atau tahap MONEV, yang dimana di monitoring program kita melihat jumlah unggahan konten, reach dan impression, jumlah peserta challenge, jumlah
pertumbuhan followers dan tingkat engagement yang ada pada konten-konten tersebut. Selanjutnya program akan dievaluasi dengan standar yang ada seperti survei sebelum dan sesudah kampanye kegiatan. Setelahnya adalah analisis sentimen pada media sosial, evaluasi peserta, serta penilaian efektivitas dari pesan kampanye tersebut. Nah, indikator dari keberhasilan ini yang dalam tahap Monef diperlihatkan dengan peningkatan membaca para peserta, pertambahan anggota komunitas, tingginya engagement di media sosial, dan terbentuknya kebiasaan membaca yang keberlanjutan pada generasi Z. Oleh karena itu, target dari aksi ini adalah untuk meningkatkan budaya membaca Gen Z, membangun komunitas literasi digital, serta menjadikan media sosial sebagai sarana edukatif dan pengembangan diri di samping sebagai sarana hiburan biasa. Demikian presentasi tugas 3 dari saya dari mata kuliah perencanaan program komunikasi. Sekian, terima kasih.